Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video ini akan dibahas mengenai program linier, yaitu model matematika dari masalah program linier. Jadi, nanti kita akan menyelesaikan berbagai masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier. Kita bahas contoh yang pertama. Seorang pedagang kue mempunyai 160 gram mentega dan 240 gram tepung terigu. Ia berencana untuk membuat kue keju dan kue brownies. Setiap satu buah kue keju memerlukan 16 gram mentega dan 20 gram tepung terigu. Sedangkan setiap satu buah kue brownies memerlukan 12 gram mentega dan 30 gram tepung terigu. Jika keuntungan kue keju Rp1.000 dan keuntungan kue brownies Rp1.500, buatlah model matematika dari masalah tersebut. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita buat pemisalan, yaitu variabel X sebagai banyaknya kue keju dan variabel Y sebagai banyaknya kue brownies. Langkah berikutnya, kita buat tabel yang kita isikan. Yang pertama, variabel X dan variabel Y. Ini untuk kolom yang pertama. Variabel X itu tadi kue keju dan variabel Y kue brownies. Dan yang terakhir kita tulis total. Di atas kita tulis komponen-komponen yang melengkapi kue brownies dan kue keju. Apa pelengkapnya? Mentega dan tepung terigu ya pada soal ini. Baiklah, kita baca lagi. Seorang pedagang kue mempunyai 160 gram mentega dan 240 gram tepung terigu. Artinya, pedagang ini mempunyai mentega dan tepung terigu masing-masing maksimalnya 160 gram pada mentega dan 240 gram pada tepung terigu. Kemudian ia berencana untuk membuat kue keju dan kue brownies. Setiap satu buah kue keju memerlukan 16 gram mentega dan 20 gram tepung terigu. Coba kita perhatikan ke kue keju. 16 mentega, 20 tepung terigu. Jadi seperti itu ya cara mengisi tabelnya. Sedangkan setiap satu kue brownies memerlukan 12 gram mentega dan 30 gram tepung terigu. Berarti kita tulis pada variabel Y 12 gram mentega, 30 gram tepung terigu. Nah, itu. Jadi, kita akan memperoleh model matematika dengan fungsi kendala. Cara menuliskannya dari atas ke bawah. Jadi, 16X ditambah 12Y, seperti ini, kurang dari sama dengan 160. Kenapa kurang dari? Karena pedagang ini mempunyai mentega paling banyak 160 gram, gitu ya. Kemudian fungsi kendala yang kedua, 20X, 30Y, kurang dari sama dengan 240. Ini fungsi kendalanya. Fungsi kendala ini bisa kita sederhanakan ya. Yang pertama, 16X tambah 12Y kurang dari sama dengan 160. Masing-masing kita bagi dengan 4. Berarti 16X dibagi 4 hasilnya 4X. 12Y dibagi 4 hasilnya 3Y. 160 dibagi 4 hasilnya 40. Nah, 20X tambah 30Y kurang dari sama dengan 240, kita bagi dengan 10. Maka hasilnya 2X, 3Y kurang dari sama dengan 24. Nah, jangan lupa kita tambahkan X lebih besar dari 0. Karena pedagang ini membuat. Jadi, paling sedikit kan 0, 1, 2, dan seterusnya. Begitu juga dengan kue brownies. Sebagai variabel Y ini harus lebih besar dari 0. Yang terakhir, fungsi tujuan. Cara menulisnya adalah F buka kurung X, Y, kurung tutup sama dengan, nah, kalimat ini menjadi fungsi tujuannya. Jika keuntungan, ya, jadi kalimat keuntungan nih. Jika keuntungan kue keju Rp1.000, berarti fungsi tujuannya 1000X, ya, ini ditambah
dan keuntungan kue brownies, berarti 1.500 Y. Nah, itulah fungsi kendala dan fungsi tujuan. Kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Seorang dokter menyarankan pasiennya untuk setiap harinya mengonsumsi paling sedikit 10 unit vitamin B, B1 maksudnya, dan paling sedikit 5 unit vitamin B2. Pasien ini mendapatkan bahwa yang dapat dia beli adalah tablet yang berisi 3 unit vitamin B1 dan 1 unit vitamin B2, atau kapsul yang berisi 1 unit vitamin B1 dan 2 unit vitamin B2. Harga satu tablet adalah Rp500 dan harga satu kapsul adalah Rp300. Buatlah suatu model matematika dari permasalahan program linier tersebut supaya biaya yang dikeluarkan minimum. Baiklah, kita selesaikan. Yang pertama, kita harus memisahkan variabel X sebagai banyaknya tablet dan variabel Y sebagai banyaknya kapsul. Kemudian kita buat tabelnya. Di sini variabel X, Y, kemudian total ya. Variabel X tablet, Y kapsul. Dan di paling atas kita tulis komponen-komponen yang melengkapi tablet dan kapsul. Apa komponennya? Itu vitamin B1 dan vitamin B2. Kita baca lagi tadi kalimatnya. Seorang dokter menyarankan pasiennya untuk setiap harinya mengonsumsi paling sedikit 10 unit vitamin B1, berarti totalnya 10 ya, dan paling sedikit 5 unit vitamin B2. Nih, vitamin B2. Pasien itu mendapatkan bahwa yang dapat ia beli adalah tablet yang berisi 3 unit vitamin B1. Kita fokus ke tablet ya. Di sini tablet terdiri dari 3 unit vitamin B1, berarti kita tulis 3, dan 1 unit vitamin B2, berarti kita tulis 1. Atau kapsul, sekarang ke kapsul, yang berisi 1 unit vitamin B1 dan 2 unit vitamin B2, berarti 1, kemudian 2. Maka model matematika kita peroleh, fungsi kendalanya dibaca dari atas ya, 3X tambah 1Y, atau kita tulis Y saja, lebih besar sama dengan 0. Kenapa lebih besar? Karena pada kalimatnya di sini nih, paling sedikit 10, berarti minimalnya 10, lebih bagus lagi, lebih dari 10 kan? Nah, maka pertidaksamaannya kita gunakan lebih besar sama dengan. Begitupun untuk pertidaksamaan yang kedua, yaitu 1X, atau kita tulis X saja, ditambah 2Y lebih besar dari 5. Jangan lupa kita tambahkan X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Kenapa harus kita tambahkan ini? Karena pada persoalan ini, pasien minimal mengkonsumsi obat. Jadi kan harus lebih dari 0. Gitu. Dan yang terakhir, fungsi tujuannya pada kalimat ini kebetulan ada meminimumkan. Berarti kita tuliskan minimumkan fungsi tujuan X, Y untuk 500X ditambah 300Y. Gitu ya. Bagaimana kalau maksimumkan? Ya sudah, tuliskan maksimumkan. F, X, Y. Begitu. Penjelasannya cukup sekian, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.